Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Pujaro Sadi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue pengen ngebahas tentang 3 kesalahan fatal yang membuat driver ojol ini akunnya tidak pernah gacor. Bisa jadi mungkin kalian merasakannya juga udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan pendapatannya segitu-segitu aja. Hingga bingung caranya seperti apa lagi. Udah kehabisan akal cara terapi, udah dilakuin segala macam tapi masih anyep juga akunnya. Nah, jika kalian merasa hal seperti itu, simak video gue sampai akhir. Semoga aja cara gue ini bisa membantu kalian di lapangan untuk mendapatkan orderan. Dan alhamdulillah hari ini gue mendapatkan 18 trip, yaitu total uangnya 280 ribuan. Nanti gue akan sharing pendapatan gue di 3 hari kebelakangan ini atau seminggu kebelakangan ini dengan screen recorder atau rekaman layar di akhir video ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri nanti penghasilan gue selama seminggu kebelakangan. Dan kemarin juga kalian tahu kan, gue baru aktif itu 10 hari ngojol dari hampir 2 tahun tidak ngebit, dan baru aktif sekitar 10 hari lalu, dan penghasilannya sudah seperti itu. Nah, makanya gue pengen sharing ke kalian gimana caranya. Siapa tahu ini bermanfaat bagi kalian developer yang mungkin lagi masa terapi atau lagi akunnya masih anyep-anyep. Pembahasan kali ini gue angkat dari pengalaman di lapangan, yaitu ada beberapa driver yang gue nongkrong bareng pada tadi siang ya, ini kan malam ya. Jadi tadi siang gue ngebit, dia nanya udah berapa trip ke gue, dan gue jawab pada saat itu masih 8 trip ya, dan dia masih 3 trip. Padahal sudah katanya sih sudah melakukan terapi akun berbagai macam cara, tapi pas gue lihat akunnya memang pendapatannya itu di bawah 100 ribu. Untuk itu gue pengen bahas ini menurut pengalaman gue sendiri ya. Jadi udah terbukti, mungkin kalian kemarin ngelihat penghasilan gue lewat screen recorder. Gue baru ngebit beberapa hari yang lalu, tapi alhamdulillah penghasilannya sudah di atas 200 ribu, dan juga tripnya sudah di atas 15 trip. Dan mungkin yang baru nonton juga, gue kasih tahu, gue bukan prioritas ojol lagi, yaitu ojol gue jadikan sampingan. Jadi gue ngebit dari subuh sampai siang doang, karena gue udah waktu lainnya siang sampai malam itu gue memang jaga usaha gue sendiri. Oke, langsung aja ke pembahasannya. 3 kesalahan fatal yang membuat driver ojol itu sulit mendapatkan orderan atau akunnya sangat anyep sekali ya. Sudah berapa kali terapi tapi masih gagal juga. Oke, yang pertama adalah lokasinya tidak tepat. Nah, seperti apa yang dimaksud lokasinya tidak tepat? Banyak driver ojol di luar sana, contohnya ya, keluar ngebit dari rumah langsung ke base camp, contohnya. Ya, jadi mungkin ada beberapa driver juga yang akunnya sudah gacor, dimanapun tempat dia bakal mendapatkan orderan. Tapi pada saat kalian akunnya masih anyep, itu tidak bisa mengikuti akun-akun yang gacor. Jadi kalian wajib mengenali, wajib peka terhadap akun kalian dan area kalian sendiri. Contohnya, gue kasih contoh, banyak driver juga di luar sana yang dari rumah langsung ke base camp, langsung ngopi, langsung istirahat, langsung main HP, padahal di base camp itu udah seminggu dia sulit mendapatkan orderan. Tapi bukan berarti tidak dapat orderan ya, mungkin 1, 2, 3 orderan. Jadi lama sekali. Atau mungkin kalian biasa nongkrong di rumah mungkin tidak dapat orderan, tapi kalian masih aja nongkrong di situ, di area situ, di area situ, dan di area situ. Tujuannya mungkin banyak untuk kumpul-kumpul, karena kalau nongkrong sendirian bete lah, nggak ada yang teman ngobrol dan lain-lainnya. Tapi perlu kalian tahu, kalau memang kalian pengen ngebit gacor, ya kalian harus peka terhadap akun kalian dan tempat-tempat ngebit kalian. Kalau sekiranya tempat itu sudah 4 hari 5 hari tidak menghasilkan orderan, untuk apa ditunggu lagi? Kalian wajib cari tempat yang strategis. Nah, bagaimana cara memilih tempat yang strategis? Pertama, kalau kalian driver lama, kalian pasti tahu history orderan kalian tuh ada di mana-mana, ada di mana saja maksud gue ya. Jadi kalian tahu di area mana, di tempat mana, di lokasi mana yang kalian sering lewat yang nyangkut orderan. Nah, coba kalian deketin tempat-tempat yang seperti itu. Nah, di situ mungkin banyak histori kalian. Entah kalian nongkrong di situ agak lama gitu kan. Jadi wajib pindah dari tempat nyaman kalian untuk mendapatkan orderan, untuk mencari histori. Jangan terpaku pada satu tempat saja. Banyak driver seperti itu ya, nongkrong di base camp, nongkrong di mana, tujuannya bukannya orderan, tapi ya karena tahu mereka akunnya anyep, jadi cari tempat-tempat yang bisa ngobrol bareng gitu kan, nyantai bareng biar ada temen ngobrol gitu kan. Tapi kalau dalam pribadi gua, dalam pendapat gua, ketika akun kalian anyep, kalau memang kalian ingin menjadi gacor, ya kalian wajib peka terhadap lokasi kalian itu. Jadi jangan ke tempat-tempat yang memang akun kalian tidak mendapatkan orderan. Yang kedua adalah tidak peka terhadap orderan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau driver anyep, biasanya akun-akun yang masih anyep, gagu, budak itu biasanya akan mendapatkan orderan yang aneh-aneh. Contohnya akunnya jemputnya jauh atau ngeblast, atau mungkin juga dapatnya itu orderannya Gomart atau Gosop gitu kan. Akun-akunnya biasanya dapat awal-awal pecah telur, atau mungkin order-order selanjutnya seperti itu rata-rata. Itu yang gue alamin ya. Jadi banyak driver yang nggak peka terhadap seperti itu. Contohnya begini,
Contohnya udah lama-lama nunggu orderan, tiba-tiba dapat orderan GoShop yang suruh belanja sayuran ke pasar contohnya. Mungkin banyak developer berpikir udah lama nunggu orderan dapat suruh belanja pula gitu kan, repot, ribet gitu kan. Nah, ini yang bagi gua ada kesalahan fatal ya. Kenapa kesalahan fatal? Karena kita tuh dikasih histori dengan Gojek tapi kita tolak, apalagi sampai kita cancel gitu kan. Nah, jadi kalau bisa apapun orderannya kalian harus peka dulu. Walaupun contohnya kalian mendapatkan orderan ngeblast atau jemputnya titik jemputnya yang menurut kalian jauh, mungkin sampai 5, 6 menit, 7 menit gitu kan. Nah, selagi customer yang mau nunggu, kalau bagi gue sih tidak ada masalah. Kalau mungkin kalian berbicara tentang rugi bang bensinnya jemput jauh. Biasanya kalau kita jemput jauh, nganternya itu tidak terlalu jauh dari titik penjemputan. Atau juga mungkin taruhlah kalau kalian jauh jemputnya, masih di bawah 4 kilo penjemputan gitu kan. Terus kalau nganternya juga sekilo dari titik penjemputan, bagi gue itu nggak rugi, nggak ada ruginya. Karena bensin kita nggak bakal habis 2 liter, atau seliter pun nggak habis, atau setengah liter pun nggak bakal habis. Ya, karena gua ngebit juga tuh modal 20.000 sampai 25.000 itu sampai 18-20 trip. Apalagi cuma ngakur satu trip. Logikanya seperti itu. Banyak dapper yang rugi-rugi akhirnya karena ketika dia mempunyai prinsip rugi dapat orderan ngeblast, akhirnya dia nggak dapat orderan, anyep akunnya, itu yang lebih rugi. Yang cara kedua ini kalian wajib peka terhadap orderan. Kalau lagi anyep itu memang aneh-aneh orderan itu ya, kadang GoMart, kadang GoShop gitu kan. Jadi kalian terima aja untuk mendapatkan histori. Karena mendapatkan histori di zaman ojol sekarang ini sungguh sulit sekali. Karena kenapa? Karena banyaknya driver. Yang kedua, orderan sudah dipetak-petak, ada namanya driver goceng lah gitu kan, ada slot. Jadi orderan itu sudah banyak terbagi-bagi, tidak seperti dulu yang orderannya memang satu untuk reguler semua, ya kan? Jadi kita wajib benar-benar peka terhadap orderan, apalagi kalau kalian yang prioritas di ojol gitu kan, satu-satunya penghasilan di ojol ya, kalian wajib mencari histori sebanyak mungkin agar bisa mendapatkan peluang orderan yang banyak. Dan yang ketiga, yang fatalnya lagi adalah salah memilih jam istirahat. Nah, kenapa gue bilang seperti itu? Karena banyak driver-driver yang akunnya masih anyap, banyak driver-driver yang akunnya masih anyap itu salah menentukan jam istirahat, atau kebanyakan istirahat bisa jadi. Nah, kalau kalian bertanya sama gue, bang, emang waktunya kapan waktu bagus istirahat? Nah, ini kalau saran dari gua pribadi atau yang sering gua lakukan, jam istirahat itu cuma ada dua, yaitu jam makan. Pada saat makan itu pasti gua offin aplikasi. Yang kedua pada saat sholat. Kalau sholat pasti gua offin aplikasi. Cuman dua itu doang. Ya, nah, gua kasih contoh lagi kan jam-jam salah istirahat. Pertama, mungkin banyak dapper yang contohnya banyak dapper yang pagi-pagi dia keluar ngebit sampai siang nggak ada orderan karena capek karena lelah, akhirnya dia pulang dan matikan aplikasi pada saat siang, mungkin habis zuhur dia matikan aplikasi, ya kan? Padahal habis zuhur itu kalau bagi gua itu termasuk jam-jam sibuk, ya kan? Sayang sekali kalau jam sibuk itu kalian lewatkan, apalagi pada saat akun kalian sedang mengalami kebapukan. Ya, jadi jam-jam sibuk itu sangat penting sekali. Nah, setelah driver pulang istirahat, mematikan aplikasi, dan banyak juga kejadian driver tidur, ya kan? Ini bukan berarti larangan untuk tidur ya. Jadi gue cuma menceritakan aja. Jadi tinggal kalian bisa mikir sendiri gimana baiknya gitu kan. Jadi kebanyakan driver siang pulang tidur, akhirnya bangunnya sore dan tanggung aktifin aplikasi, udah nanti aja malam abis maghrib mungkin atau abis isa aktifin aplikasi, dan dia sudah melewatkan 2 jam sibuk yaitu siang, sore, dan habis maghrib. Apalagi yang mau diharapkan kalau ngebitnya lagi diputus dan jam malam, udah masih yang cuman berapa jam, dijeda lagi berapa 6 jam, selanjut lagi paling cuman sampai jam 10 atau jam 11 malam. Mau ngalong pun orderan pasti netes ya, walaupun driver jarang tapi yang order juga pasti jarang karena tengah malam. Memang ada mungkin 1-2 tapi tidak sebanyak pagi, siang, sore. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut gua, dari gua istirahat itu ya kalau mungkin yang muslim itu waktu sholat tuh buat sholat dan istirahat gitu kan. Jadi habis sholat mungkin bisa santai-santai dulu sambil ngidupin aplikasi gitu kan. Yang penting selesaikan sholatnya dulu. Yang kedua, jam-jam makan, jangan lagi makan ngidupin aplikasi, nanti kita nggak tahu ya kan, mungkin akun kita anyep tapi pas lagi makan kita dikasih orderan nanti malah repot. Yang ada nanti citra penilaian customer, kok ini nggak bergerak-gerak drivernya, nanti malah jadi jelek kan. Nah, dari ketiga pantangan di atas gue akan kasih solusi menurut pendapat gue ya, yaitu menurut apa yang gue lakuin dan telah menghasilkan akun gue sendiri menjadi gacor gitu kan. Nah, jadi gue saranin ke kalian, apa bang solusinya bang? Kalau akun budak, gue saranin, kalau gue pribadi akunnya budak dalam arti akunnya untuk orderannya susah banget, untuk kelima orderannya susah banget, itu gue saranin kalian jangan muter-muter cari tempat, pindah-pindah, muter ke sana kemari, itu nggak ada gunanya kalau bagi gue pribadi. Mungkin pernah video gue juga menjelaskan bahwa kalau akun kalian masih budak, dalam arti budak ini masih 5 trip ke atas seharinya ya, yang kalian lakuin tuh cuma on-bitin aja aplikasi kalian. Yang gue lakuin kalau lagi terapi akun contohnya, yaitu gue aktifin aplikasi habis subuh di rumah aja.
Tapi dalam tanda kutip di rumahnya itu, ketika area rumah kalian atau area tempat tinggal kalian itu memang spekulasinya tinggi untuk mendapatkan orderan. Contohnya kan gue memang di kota ya, di kota. Jadi di tempat tinggal gue itu memang banyak orderan GoFood juga, banyak juga orang yang order goret, banyak juga orang yang pesen paket, rumah-perumahan gitu kan. Jadi kalau kalian contoh rumahnya di perkampungan, ya kalau bisa tidak bisa diterapkan hal seperti ini. Memang kalian harus on beat-nya di area yang banyak orderan Gojeknya. Jadi yang gue lakuin adalah on beat abis subuh, karena peluang untuk on beat 14 jam tadi kan. Jadi coba kalian lakuin ya. Kalian lakuin mulai detik ini yang anyep-anyep, yang gagu-gagu cara gua selama 3 minggu aja, nggak usah lebih, tapi konsisten. Jangan sampai lewat 2 hari 3 hari, apalagi sampai libur panjang gitu kan. Jadi coba lakuin 3 minggu secara rutin berturut-turut, yaitu on beat habis subuh, on beatin aja aplikasi udah. Tapi kalian wajib siap kalau dapat orderan jam berapapun. Yang kedua, beda lagi kalau kalian akun kalian itu orderannya cuma 10 trip per hari ya. Jadi masuk dalam kategori bukan budak lagi, tapi sedikit anyep ya. Jadi masih dapat 10 trip per hari. Nah beda lagi, kalau sudah 10 trip per hari, kalau akun kalian 2 jam tidak mendapatkan orderan, coba kalian pindah ke tempat yang pernah dapat orderan atau ada histori orderan kalian. Contohnya di tempat A, kalian 2 jam nggak dapat orderan. Kalian pindah ke tempat di mana yang pernah kalian ingat akun kalian dapat orderan. Coba kalian pindah ke sana. Ya, tunggu lagi 2 jam, pindah lagi nggak apa-apa. Itu kalau akun udah 10 trip 10 trip ke atas ya. Tapi kalau yang 1 orderan 2 orderan aja sulit, itu kalau bisa kalian fokusin on beat dulu di rumah kayak sambil ngerjain apa kayak gitu kan di rumah. Habis itu mungkin kalau udah 3-4 jam ya kalian pindah jajal on beat. Yang penting on beatin dulu aplikasi 11 jam selama 3 minggu. Insya Allah dijamin ada perubahannya. Itu menurut akun gua sendiri di area gua yang gua lakuin, dan itu ada hasilnya. Dan semoga aja kalian lebih menghasilkan daripada gua gitu kan. Offin-nya itu kata gua tadi yang ketiga ya. Jadi offin aplikasi itu pada saat istirahat, sholat ataupun sedang makan. Makanya kalau sholat atau makan mungkin di musola, di masjid atau di rumah gitu. Jadi kalian sehabis sholat itu nggak apa-apa, aktifin lagi aplikasinya, kalian sambil nunggu. Yang penting 14 jam itu bisa tercapai. Nah contohnya kalau kalian on beatnya dari jam 6 atau jam 5 habis sholat subuh ya kan. Jadi jam 5 ke jam 12 itu aja udah 7 jam ya kan. Jadi tinggal cari 7 jam lagi, 14 jam, paling sampai jam 8 atau 9 malam gitu kan. Tapi kalau gue pribadi, gue patokin pada saat terapi akun tuh dari jam 5 subuh itu sampai jam 11 malam baru aplikasi gue offin. 3 minggu terus gitu terus, walaupun jam 11 tuh nggak dapat orderan, jam 10 nggak dapat orderan. Gue bukan berharap dapat orderannya, gue sadar diri karena pada saat gue tidak ngebit selama 2 tahun, ya gue sadar diri akun gue bakal sulit mendapatkan orderan. Makanya itu gue aktifin aplikasi sampai malam walaupun tidak dapat orderan. Yang penting aplikasi aktif aja. Tapi gue wajib siap pada saat aplikasi berbunyi dapat orderan. Gue wajib ngebawanya, jangan sampai di cancel alasan apapun seperti itu. Selain itu, kalau kalian sudah on beat 14 jam 3 minggu, ya gue nyaranin yang kedua adalah kalian wajib mengaktifkan semua fitur pelayanan di Gojek, yaitu mau Goret, GoShop, Gomart, Gosen, Gosen Multi, dan lainnya. Semuanya itu diaktifkan untuk mendapatkan peluang lebih besar mendapatkan orderan. Takutnya kalian sudah on beat lama, kalian cuma fokus di Goret doang, sedangkan di area kalian itu orderan Goret sudah diambil dengan driver-driver Gojek yang sudah prioritas. Akun kalian bakal kalah. Oke, jadi jangan cuma aplikasi 14 jam aja, tapi melainkan semua pelayanan wajib diaktifkan untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan orderan. Yang ketiga, setelah kalian 14 jam selama 3 minggu dan membawa orderan dan mengaktifkan semua layanan, yang ketiga ya jangan di cancel orderannya, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kalian cancel apapun alasannya. Jadi pilihannya cuma 2, kalau kalian mau gacor ya kalian terima, kalau kalian nggak mau gacor atau mau santai-santai, mau jadi yang katanya driver merdeka dan lain-lainnya, atau mau jadi Gojek seumur hidup kalian gitu kan, ya terserah kalian. Itu yang gue lakuin pada saat terapi akun, dan nanti di akhir video gue bakal kasih kalian screen recorder pendapatan gue yang hasil dari yang gue bacotin saat ini. Caranya seperti itu, dan gue sudah menghasilkan 15, 16, 17 strip, 18 strip, duitnya 250, 280, 270 ribu. Padahal nanti gue kasih lihat gue ngebit baru tanggal berapa doang. Jadi mungkin kehitung bisa mungkin baru 12 harian ya, 12 harian. Badan juga kemarin gue baru buat video baru kan, yang gue jelasin kalian. Gue sedangkan gue 2 tahun off total, tidak ada pembuatan YouTube, tidak ada ngojek dan lain-lainnya. Nanti gue lihat penghasilan gue dari nol ya, dan sampai saat ini itulah hasil terapi akun gue. Dan bagi gue sih udah wow banget ya, karena terapi selama 12 hari bisa mendapatkan 17 strip konsisten gitu kan selama 4 hari 5 hari belakangan ini.
dan penghasilan pun di atas 250.000. Mungkin bagi kalian ada, oh itu mah kecil ya, mungkin kecil, tapi bagi gua untuk pekerja sampingan Gojek 250.000 itu udah termasuk besar. 50.000 taruhlah untuk biaya kosnya untuk gua makan, ngerokok, bensin, dan gua balik tidak sampai sore dan dapat 200.000 bersihnya, dikali sebulan sudah 6 juta, dan belum lagi pekerjaan inti gue itu gue buka usaha, ya kan, ada kontrak, ada laundry. Situ bagi gue sih udah lebih dari cukup, alhamdulillah ya. Jadi makanya gue di sini pengen sharing ke kalian supaya kalian Gojek ini cuman untuk batu lompatan aja, untuk kalian sampai tua. Maka dari itu kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya penghasilan dari Gojek. Kalau kalian anyep, apa yang mau dikumpulin? Tapi kalau kalian gacor, pasti ada yang dikumpulin. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya nanti. Gue bakal terus update tujuan gue untuk membantu rekan-rekan semua. Semoga dari cara-cara yang gue sharing ini ke kalian bisa bermanfaat bagi kalian dan keluarga kalian. Dan mungkin semoga bisa menjadi lebih baik daripada gue. Dan sebelum menutup video, gue bakal sharing pendapatan gue sesuai janji. Screen recorder rekaman akun driver Gojek gue. Oke, ini dia akun driver Gojek gua. Kita lihat pendapatan gua ya. Hari ini alhamdulillah 18 tip 249.000. Jadi kita lihat lagi. Nah, kemarin 240.000, kemarinnya lagi tanggal 11 226, 163, 234 ya. Itulah hasil terapi akun selama 12 hari. Alhamdulillah, kita syukuri semuanya. Oke.